Dan sudah hadir bersama kami Bupati Jayapura Matius Aweitau. Halo, selamat malam waktu Jayapura, Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat, selamat malam, selamat sore Jakarta. Iya, Pak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat kepada Bapak atas diraihnya The Best Regional Leaders dalam kategori Breakthrough Award on Social Cultural Best Development dalam CNBC Indonesia Awards 2021, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Kita tahu bahwa Kemendagri akhirnya menyetujui usulan 14 kampung adat nih. Sebetulnya dengan mendapat predikat status kampung adat, sebetulnya manfaatnya bagi wilayah-wilayah yang menyandang status ini apa saja sih, Pak? Ya, ini sebenarnya kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus ya. Jadi itu perintah Undang-Undang Otonomi Khusus dan perintah otonomi khusus juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan desa adat. Jadi kami hanya melaksanakan perintah dari kedua undang-undang itu untuk dilaksanakan di kabupaten kota. Dan Oke. khusus untuk Papua, memang otsusnya ini kan identik dengan adat dan kebudayaan. Dan semua perencanaan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Adat, Papua Barat, itu berdasarkan pendekatan wilayah adat. Nah, ini kerja-kerja kecil yang kita lakukan dalam rangka merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dan daerah. Oke. Dengan semangat baru kampung adat ini, Pak, sebetulnya bagaimana sih rencananya ke depannya untuk 25 kampung dan juga 5 kelurahan yang dalam waktu dekat ini akan diusulkan agar mendapat kodifikasi ke kampung adat? Ya, kami sudah siapkan dokumen untuk pengusulan lebih lanjut ke pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Bina Desa, dan kami memberi apresiasi ya untuk dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena beberapa waktu lalu juga pemerintah provinsi sudah menetapkan peraturan daerah khusus, peraturan daerah provinsi tentang kampung adat juga, dan itu sudah dikomunikasikan ke pemerintah pusat sehingga pengakuan ini bisa direalisasikan bersama melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita merencanakan sebenarnya bukan apa ya, tapi animo masyarakat di kampung-kampung itu sangat tinggi sekali untuk kampung-kampung semua, ada 139 kampung, 5 kelurahan, tapi khususnya untuk 139 kampung ini kalau bisa diproses semua menjadi kampung adat. Oke, jadi semangatnya cukup tinggi ya Pak dengan melihat 139 kampung yang animonya sangat tinggi nih sejauh ini. Dan terkait pandemi, sebetulnya kan kita lihat pandemi ini kan belum selesai nih Pak. Sebetulnya bagaimana sih Pak langkah dan juga kebijakan pemerintah dari Kabupaten Jayapura dalam menangani situasi pandemi saat ini? Apalagi kita tahu ada varian Omikron yang bahkan di Indonesia telah menyebar lebih dari 5 kasus nih Pak. Ya, sejak tahun 2019 dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu Kabupaten Jayapura dan rata-rata di seluruh Papua itu lebih banyak itu terjangkit di pusat-pusat kota. Jadi di pusat ibu kota, distrik-distrik yang sekitar itu, sementara hampir semua kampung itu tidak terlalu banyak yang terjadi. Kalau kasus di Kabupaten Jayapura, kami fokus di 3 kecamatan saja atau 3 distrik dari 19 distrik atau kecamatan. Jadi sebenarnya dengan pendekatan kampung dan kampung adat ini sangat memungkinkan untuk bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi goncangan apapun termasuk COVID-19 itu masih
masih menaruh harapan besar bahwa kampung-kampung ini bisa eksis dan bisa memberikan kontribusi terhadap kota. Oke, baik. Nah, sejauh ini kalau dari segi progres vaksinasi, tingkat vaksinasi di Kabupaten Jayapura sejauh ini seperti apa, Pak? Sudah berapa persen? Ya, kita sudah mencapai angka dengan eh, tanggal 22 Desember ya, itu sudah 70,28% untuk apa itu yang dosis pertama, terus untuk kedua baru mencapai 49,55%. Oke, jadi sudah 70,28% ya Pak untuk dosis pertama. Nah, kalau dari segi akses Iya, sendiri Pak untuk vaksinasi apakah sejauh ini sudah bisa diakses oleh masyarakat utamanya masyarakat di kampung adat dan apakah sejauh ini juga kiriman vaksin yang dijanjikan pusat telah sampai di Kabupaten Jayapura? ya kalau ketersediaan vaksin cukup tersedia, malah kami di Kabupaten Jayapura berkelebihan ya, sehingga beberapa waktu lalu kami bisa berbagi dengan kabupaten kota yang lain. Jadi terima kasih untuk pemerintah pusat yang memberi perhatian besar untuk tersedianya vaksinasi di sini. Karena upaya-upaya ini terus dilakukan dan teman-teman dari TNI Polri itu sangat proaktif juga untuk membantu mendorong pelaksanaan vaksinasi di setiap masyarakat di kampung-kampung dan memang rata-rata sudah mulai mulai ini ya punya kemauan sendiri untuk melakukan vaksinasi, tapi juga ada sejumlah kampung-kampung juga masih belum dilakukan dan ini juga tantangan tersendiri juga untuk kita hadapi kendala-kendala karena berita-berita hoax dan mungkin juga masalah literasi juga untuk bagaimana bisa mengikuti perkembangan-perkembangan, tapi juga teknologi informasi yang masih terkendala. Karena ini juga karena ini daerah akses ke kampung-kampung juga tidak mudah karena faktor geografis dan kesulitan-kesulitan transportasi. Oke, jadi tentang literasi dan juga berita hoax vaksin ya Pak, ternyata yang menjadi kendala kenapa belum maksimal vaksinasi di Kabupaten Jayapura. Nah, sejauh ini apa saja Pak langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura supaya memaksimalkan atau meminimalisir hoax-hoax yang beredar nih Pak terkait dengan vaksin? Ya, memang sosialisasi berbagai media terus kita lakukan, juga pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, juga dengan masyarakat adat, terus kita lakukan untuk komunikasi-komunikasi, dialog-dialog untuk menyatukan persepsi. Eh, eh, dan ini juga terus menolong ya. Hanya daerah-daerah yang sulit, ini juga eh, ketersediaan petugas, akses yang sulit, dan itu juga kami terus upayakan untuk bagaimana bisa menjangkau. Kami punya target bahwa ini bisa dalam waktu berapa 2-3 bulan ke depan ini kita bisa mencapai angka 80-90%. Oke, jadi Upaya lain yang kita Oke, lakukan, upaya lain yang kita lakukan adalah baik kampung-kampung adat maupun kampung-kampung lain, mungkin alokasi dana yang kita sediakan melalui APBD maupun dari transfer dari dana desa dari Kementerian Desa, khususnya untuk dari daerah, mungkin kami tidak salurkan dulu untuk kami meminta supaya komitmen dari pemerintah kampung dengan alokasi dana yang jelas dan kesiapan untuk vaksinasi itu juga harus benar-benar dilaksanakan. Jadi memang ini semacam upaya pemaksaan, tetapi pemaksaan yang baik kita harus lakukan dengan berbagai upaya untuk keselamatan masyarakat, baik di kampung-kampung maupun di kota. Karena kalau mereka mobilisasi turun ke kota dan kembali ke kampung, ini juga berisiko. Nah, kita coba lakukan dengan berbagai cara untuk bisa menolong mempercepat
cakupan vaksinasi. Oke, jadi memang sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mendorong tingkat vaksinasi di sana. Nah, terkait dengan pasokan obat dan oksigen ini seperti apa Pak di sana? Apa saja antisipasi yang Ya, dilakukan untuk menghindari lonjakan dropnya layanan kesehatan yang terjadi di beberapa daerah lain, Pak? ya memang sejak bulan Juli Agustus itu kami kewalahan karena itu lonjakan yang drastis sekali. Sementara fasilitas yang tersedia ini tidak cukup. Misalnya kami punya rumah sakit daerah satu, daya tampung itu bisa 20 sampai 30 tempat tidur. Kemudian puskesmas yang kami semua kerahkan untuk menangani seperti itu. Karena itu kami mengambil langkah isolasi mandiri itu menjadi prioritas perhatian kami untuk ringan dan tanpa gejala. Itu kita isolasi mandiri. Dan ini dengan cara seperti ini sangat strategis, sangat menolong. Jadi tim medis dengan teman-teman dari TNI Polri dengan komunikasi yang dibangun secara khusus, bagaimana bisa pasien-pasien tanpa gejala dan ringan ini bisa ditangani dan ini sangat efektif karena pasien tingkat kesembuhannya lebih cepat kalau ditangani di rumahnya sendiri. Ini juga cara yang terbaik yang kami lakukan. Kemudian memang kemarin waktu bulan Juli Agustus itu melonjak, masalah oksigen juga jadi problem. Kami bersyukur bahwa kerjasama TNI, tapi juga Rumah Sakit Siloam Jakarta juga membantu oksigen, tapi juga ada pihak swasta seperti Pangansari, perusahaan di bidang catering yang ada di Timika itu juga membantu kami dengan oksigen dan ini juga menolong meskipun rumah sakit kami, rumah sakit daerah, rumah sakit Yowari itu juga memproduksi sebelum ada gejala COVID pandemi ini, tapi terbatas sekali. Dengan beberapa upaya-upaya yang kami lakukan ini bisa mengatasi sedikit. Tetapi dengan isolasi mandiri itu sangat sangat efektif. Kami coba memberi perhatian penuh ke situ karena keterbatasan tadi. Oke, isolasi mandiri dan juga kerjasama dengan berbagai pihak dan khususnya juga swasta ya Pak untuk membantu pemenuhan atau kesediaan oksigen di Kabupaten Jayapura. Kita akan lanjutkan dialognya usai jeda Pak Matius dan jangan kemana-mana karena segmen Regio Hub akan kembali usai jeda.